खुशी हम सबके। मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। Shaitan, Scott, washoy, washoy. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain cerita yang menarik nih, dan tentunya masih baru, yang berjudul Oni Thunder Gatel. Film ini menceritakan monster-monster mitologi Jepang yang dimana salah satunya adalah bocah yang ternyata memiliki warisan kekuatan petir dari sang ayah. So yang penasaran langsung aja nih, tarik semut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan beberapa monster aneh mitologi Jepang. Salah satunya yaitu Mr. Tengu, sang penjaga gunung yang sedang bersiap menghadapi monster yang paling ditakuti nih, yaitu Oni. Namun yang muncul adalah makhluk merah bernama Naridon yang sedang menggendong bayinya. Singkat cerita, bayi itu tumbuh besar. Dia bernama Onari. Dia ini terobsesi menjadi pahlawan legenda untuk mengalahkan Oni dan juga melindungi desa. Lalu ini adalah Kappa, sahabat Onari yang kemana-mana harus membawa air di kepalanya agar tidak pingsan. Kappa ini mengajak Onari untuk berangkat sekolah bersama. Di perjalanan mereka melihat Morinoko dari arah jembatan Modori nih, tempat munculnya monster legenda Oni. Lalu melemparkan batu ke arah jembatan tersebut dan pergi. Setelah tiba di sekolah, Mr. Tengu sebagai guru di sana akan mengajari latihan kusi sebagai persiapan untuk menghadapi Oni. Setiap 100 tahun akan muncul bulan Demon, yaitu bulan raksasa berwarna merah darah di langit. Disitulah Oni jahat akan menyerang nih dan melahap desa mereka. Oni akan muncul dari jembatan Midori. Para warga akan bekerja sama untuk melindungi gunung mereka. Maka dari itu para murid akan mempelajari jurus kusi, yaitu hubungan khusus dengan dunia alam. Setelah itu guru Tengu meminta murid-muridnya untuk menunjukkan kusi mereka masing-masing. Nah, saat Onari menunjukkan jurus kusi, namun dia ditertawakan karena Onari tidak memiliki kekuatan kusi dari dalam dirinya yang diwarisi oleh orang tuanya. Teman-teman Onari menjelekkan ayahnya yang selalu bermain di hutan dan tidak mempunyai kekuatan kusi. Kemudian guru Tengu mengajak Onari menemui kepala suku. Di sini Onari mengeluhkan tentang ayahnya, Naridon, yang tidak mewariskan kusi kepadanya. Karena Naridon ini berbeda dengan ayah lainnya. Di sini kepala suku meminta Onari untuk mencari tahu sendiri kusi dari Naridon. Kemudian Onari diam-diam memantau kegiatan Naridon untuk mencari tahu kekuatan kusinya. Tapi yang terlihat Naridon malah bersenang-senang di hutan. Setelah itu Onari menanyakan langsung kekuatan kusi yang dimiliki ayahnya. Namun sayangnya tidak ada jawaban apapun dari ayahnya. Besoknya Onari di sekolah berlatih untuk menemukan kusi dari dalam dirinya. Di situ Onari terus berlatih dengan giat. एक दिन जरूर रंग लाएगी। खुशी एक छोटा सा तोहफा, लेकिन हम में से कुछ। Namun Onari sedih nih karena tetap saja kusinya tidak muncul. Besok paginya di sekolah saat jam istirahat, Onari lupa membawa bekalnya. Tiba-tiba Naridon datang untuk mengantarkan bekal untuknya. Melihat itu murid-murid lain mengejek Onari yang membawa ayahnya sekolah untuk berlatih jurus kusi. Hal itu membuat Onari marah kepada Naridon dan mengusirnya. Di situ guru Tengu menemui Naridon di depan sekolah. Dia mencoba menjelaskan keadaan Onari yang sangat lambat dalam berlatih kusinya. Setelah itu di perjalanan pulang, Kappa menghibur Onari dengan mengatakan nih bahwa Naridon adalah ayah yang menyenangkan berbeda dengan ayah lainnya. Di sini Onari pun menyadari itu. Lalu Onari melihat Naridon di tengah hutan bermain dengan Morinoko dan pergi menuju jembatan Modori. Melihat itu, Onari mengikutinya tanpa rasa takut melewati jembatan Modori.
Tiba-tiba Onari diserang monster laba-laba dan seketika muncul awan yang berisi petir menyelamatkannya. Yang ternyata itu adalah Naridon yang dulu dikenal sebagai dewa petir agung. Disinilah Onari senang nih melihat kekuatan kusi Naridon sesungguhnya. मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। Di sisi lain, pada malam hari terlihat sosok monster yang mengikuti Morinoko. Besok paginya di sekolah, Onari dengan bangganya menceritakan kekuatan kusi Naridon yaitu Dewa Petir. Setelah itu pulang sekolah, Kappa dan Onari melihat pertunjukan teater kertas yang menceritakan kisah Dewa Petir dan Dewa Badai Perkasa melawan Oni yang menyerang desa. Mereka bersama-sama berhasil menghancurkan Oni. Kappa menyadari nih bahwa Dewa Petir yang ditunjukkan adalah ayah Onari. Kemudian di rumah Onari terus meminta Naridon untuk membantunya menjadi Dewa Petir. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu nih, yaitu seorang pria yang sebelumnya di pertunjukan teater kertas dia bernama Putaro. Ternyata dia adalah adik dari Naridon, yaitu adalah Dewa Badai Perkasa. Jadi selama ini Putaro mencari keberadaan Naridon hingga dia mengikuti Morinoko hingga sampai di desa itu. Di sini Putaro menceritakan kisah Naridon yang berhasil mengalahkan Oni dengan kekuatan petir. Mendengar hal tersebut, Onari baru mengetahui itu. Hal itu membuat Putaro bertanya kenapa Naridon menyembunyikan sisi dirinya kepada Onari, padahal Onari adalah anaknya. Besoknya Putaro menghampiri Onari yang sedang berlatih. Dia memberikan sebuah drum petir untuk latihannya agar kekuatan kusinya muncul. Kemudian Onari meminta Naridon menunjukkan cara melakukannya. Setelah itu Onari kembali berlatih dengan memukul drumnya. Di sisi lain, Guru Tengu mengetahui bahwa Putaro adalah saudara dari Naridon. Dengan kekuatan Dewa Angin yang dimiliki Putaro, Guru Tengu meminta bantuan agar membantu melawan Oni yang akan muncul di bulan Demon. Putaro pun mau, tapi dia meminta Guru Tengu membantu melatih Onari agar menguasai kusi Dewa Petir dan membantu melawan Oni nantinya, karena Naridon tidak bisa diandalkan. Setelah itu Guru Tengu dengan semangat melatih Onari. Tidak hanya itu, Putaro juga ikut melatih Onari. Tak patah semangat, Onari terus berlatih. खुशी हम सबके Beberapa hari lagi bulan Demon pun tiba. Guru Tengu menanyakan perkembangan latihan Onari. Namun Amaten tak suka melihat perlakuan khusus Guru Tengu kepada Onari. Dia meragukan kekuatan kusi pada diri Onari. Mendengar itu membuat Onari marah kepada Amaten. Setelah itu Onari yang kesal melampiaskan dengan memukul drum dengan kencang. Dan tidak disangka Onari berhasil membuat suara keras dari pukulan drumnya. Di situ Putari sangat senang melihat itu. Namun Naridon seperti tak suka. Dia juga tidak mau meminjamkan drum petir yang asli nih untuk latihan Onari. Hingga Putaro dan Naridon memperebutkan drum petir, hingga membuat Naridon marah dan menyambarkan petir. Melihat itu Onari meminta Naridon menunjukkan cara melakukannya. Namun dia terlihat marah dan pergi begitu saja. Malam harinya Onari menanyakan kepada Putaro tentang Naridon yang sepertinya tidak mau melihat dirinya bisa memiliki kusi petir. Kemudian Putaro menceritakan nih kisahnya dulu bahwa desanya diserang oleh Oni. Dengan jumlah Oni yang banyak membuat desanya hancur, sekaligus membuat orang tuanya meninggal. Dan yang tersisa hanyalah mereka berdua. Semenjak itu mereka melindungi setiap desa yang didatanginya dari Oni. Hal itu membuat mereka menjadi Dewa Petir dan Dewa Badai. Namun sepertinya Naridon tidak seperti dulu lagi. Dia menyembunyikan kekuatannya. Mendengar itu Onari yakin nih dirinya akan menjadi Dewa Petir untuk melindungi desa dari Oni. Besoknya Onari diam-diam mengambil drum petir milik Naridon. Kemudian di sekolah para murid menunjukkan hasil latihan mereka. Lalu Onari membawa drum petirnya yang besar untuk menunjukkan kekuatan Dewa Petirnya. Tiba-tiba muncullah Naridon yang menghentikan Onari, namun dicegah oleh Putaro. Dan Onari di sini menunjukkan pukulan drumnya yang sangat keras. Tapi sayangnya tidak terjadi apapun di sana. Onari gagal nih mengeluarkan kekuatan Dewa Petirnya.
Hal itu membuat Onari semakin marah dan terus memukul drumnya hingga tangannya terluka. Melihat itu Kappa menghentikannya dan menyembuhkan tangan Onari. Jadi selama ini Kappa menyembunyikan kekuatannya yaitu penyembuh. Hal itu semakin membuat Onari kesal dan kecewa karena Kappa menyembunyikan darinya. Onari yang sedih pergi dari sana. Kemudian Futaro menghampiri Onari yang menyendiri dan menyemangatinya. Lalu Futaro melihat boneka milik Onari yaitu peninggalan dari ibunya. Malam harinya Futaro menanyakan nih kepada Naridon tentang boneka Onari yang sama yang ditemuinya di jembatan. Lalu menanyakan apa yang terjadi kepada ibunya Onari dan sisi lain di balik jembatan tersebut. Tak sengaja Onari mendengar percakapan mereka. Kemudian Onari yang penasaran dia berlarian ke arah jembatan Mondori. Di situ Kappa yang melihat Onari mengikutinya. Hingga akhirnya Onari sampai di sisi ujung jembatan yang ternyata sebuah kota manusia. Diperlihatkan Onari yang memasuki sebuah kota yang dia pikir itu adalah desa Oni. Saat ketakutan berada di sana, muncullah Kappa yang ternyata mengikutinya sampai ke sana. Di situ Kappa meminta maaf kepada Onari karena telah menyembunyikan kusinya dan memintanya kembali pulang. Tiba-tiba muncullah seorang manusia nih bersama bayinya. Di situ Onari yang melihat bayi itu mempunyai boneka seperti yang dia punya. Onari pun mengikutinya agar mengetahui nih jawaban kusi yang dimilikinya. Diam-diam Onari dan Kappa mengikuti ibu dan bayi itu dengan melewati berbagai tempat yang menurut mereka aneh. Dan akhirnya bertemu manusia lainnya. Hingga akhirnya ibu dan bayinya berhenti di sebuah toko. Lalu Onari melihat boneka itu tapi ternyata tidak sama dengan bonekanya. Onari pun merasa kecewa. Kemudian Kappa tak sengaja menjatuhkan air di kepalanya dan membuatnya pingsan. Tiba-tiba ada anak-anak manusia yang datang. Onari sambil membawa Kappa bersembunyi. Salah satu anak tidak sengaja melihat kaki Kappa yang bersembunyi, lalu memainkan kaki Kappa. Melihat itu Onari memarahinya. Bocil ini malah menertawakan tanduk Onari yang seperti Oni dan mengira Kappa kostum kura-kura miliknya. Lalu salah satu anak bernama Calvin menjelaskan kepada teman-temannya nih bahwa itu bukanlah kura-kura melainkan makhluk hijau yaitu Kappa. Sementara itu Onari memberikan air kepada Kappa. Kemudian anak-anak itu terkejut nih melihat kostum itu ternyata hidup yaitu sosok Kappa yang asli. Mereka pun akhirnya kabur nih kecuali Calvin yang excited melihatnya. Onari dan Kappa kabur disusul oleh Calvin. Dia mengenalkan dirinya dan mengira Onari adalah Oni. Tapi Onari malah mengira Calvin lah yang Oni. Kemudian Calvin menjelaskan bahwa dia adalah manusia dan mereka berada di kota manusia nih. Mendengar itu Onari semakin bingung hingga pingsan. Di sisi lain Naridon melepaskan semua Morinoko dari mulutnya. Sementara Onari bermimpi bertemu dan mendengar nyanyian ibunya. Kemudian muncullah Oni dan membuatnya terbangun. Dia kaget nih melihat sekelilingnya yang ternyata berada di kamar Calvin. Besoknya orang tua Kappa melaporkan hilangnya Kappa nih ke Guru Tengu. Kemudian Guru Tengu meminta Amaten mencarinya. Sedangkan para warga sedang bersiap nih untuk munculnya bulan Demon nanti malam. Di sisi lain Calvin memperlihatkan buku koleksinya tentang Dewa Petir. Saat mengetahui Onari adalah anak dari Dewa Petir, lalu Kappa mengajak Onari pulang karena takut orang tua mereka mencarinya. Di situ Calvin menawarkan dirinya untuk mengantar ke tempat tinggal mereka nih, yaitu Gunung Kamigami. Namun di situ Onari sedih nih, kembali tanpa mengetahui kusinya. Lalu Kappa di situ menyemangatinya bahwa Onari sudah hebat dengan melewati jembatan Mondori. Di sisi lain, Amaten ke rumah Onari untuk menanyakan keberadaan Kappa. Tapi ternyata Onari tidak ada di rumah dan Naridon baru menyadarinya. Kemudian Paman Futaro yang berada di dekat jembatan Mondori melihat tanda-tanda kedatangan Oni. Sementara Calvin mengantarkan Onari dan juga Kappa, mereka sudah berada di dalam hutan. Lalu di situ Calvin memberikan kacang Setsubun Mame untuk dilempar saat Oni muncul. Namun Onari tidak percaya bahwa kacang itu mujarab. Tidak lama mereka menemukan nih bekas kekuatan petir Naridon. Di situ Calvin pun memotretnya. Sementara Onari dan juga Kappa pergi nih melihat para Morinoko mati. Tidak lama kemudian muncullah monster laba-laba Oni mau menerkamnya.
Kemudian Onari melemparkan Setsubun Mame dan berhasil monster laba-laba Oni tidak bergerak. Mengetahui itu, Onari dan juga Kappa pergi ke desa untuk memberitahu cara mengalahkan Oni. Di sisi lain, Futaro baru mengetahui nih dari Guru Tengu bahwa Naridon membawa Onari saat masih bayi 10 tahun lalu. Sementara Onari dan juga Kappa tidak menemukan jembatan Modori karena kabut yang tebal di sana. Tiba-tiba turunlah hujan dan petir yang ternyata itu Naridon. Akhirnya mereka kembali bertemu. Lalu Onari kembali ke desa. Di sana dia menceritakan nih bahwa menyeberangi jembatan dan bertemu manusia. Kemudian menunjukkan kacang Setsubun Mame yang didapatkan dari manusia. Di situ para warga pun kaget. Sementara Calvin yang sendirian mencari Onari, lalu muncullah cahaya seperti monster laba-laba Oni yang menyerang Onari. Tapi Calvin malah mendekatinya, yang ternyata nih itu hanyalah sebuah truk pengangkut yang selesai menebang pohon di sana. Di sini Guru Tengu menjelaskan bahwa manusia termasuk Oni karena memiliki kusi yang sangat kuat, karena dapat membakar seluruh hutan dalam semalam. Kemudian Futaro meminta penjelasan ke Naridon kemana dia menghilang 10 tahun lalu, dan menanyakan tentang boneka manusia yang dimiliki oleh Onari. Hingga Futaro dan juga Naridon bertengkar. Onari mencoba menenangkan Futaro hingga tidak sengaja Futaro membuatnya terlempar. Hal itu membuat tanduknya terlepas. Semua warga kaget nih melihatnya. Lalu datanglah kepala suku dan meminta Naridon untuk mengungkapkan kebenarannya. Kemudian di situ Naridon memberikan sebuah topi milik bonekanya dan dijelaskan kejadian 10 tahun lalu saat Naridon dan juga Futaro membuat hujan badai disertai kabut hingga membuat salah satu mobil kecelakaan. Di situ Naridon mendengar jeritan bayi di dalam mobil tersebut. Lalu seorang ibu memberikan bayinya ke Naridon dan tidak lama mobil itu terjatuh ke jurang. Jadi Onari ini bukanlah anak dari Naridon dan dia adalah anak manusia. Onari kaget nih mengetahui kebenaran itu. Begitu juga para warga, mereka menganggap Onari adalah Oni. Onari pun pergi dari sana, lalu Futaro mengikuti Onari dan meminta untuk tidak kembali lagi. Lalu Onari pun pergi melewati jembatan Modori. Sementara Naridon dihakimi oleh warga karena telah membesarkan seorang Oni. Mengetahui Onari telah diusir, Naridon langsung mencarinya. Kemudian muncullah Futaro yang menghentikan Naridon. Dia mencoba menyadarkan kakaknya untuk melupakan Onari dan kembali menjadi dewa petir seperti dahulu, yang mana untuk melawan Oni. Namun tak ada jawaban hingga Futaro marah dan mengurung Naridon dalam gua. Di sisi lain, Calvin bertemu dengan Onari. Lalu mereka melihat di sekitar hutan ada banyak manusia yang sedang menebang pohon. Melihat itu membuat Onari semakin marah dan juga sedih. Di situ, Calvin menenangkan Onari dengan memberikan roti dengan selai yang dibawanya. Dan Onari menceritakan kesedihannya. Sementara itu, para warga berkumpul nih karena sebentar lagi bulan Demon. Lalu Futaro meminta warga untuk menghampiri Oni dan membunuhnya. Kemudian para warga menuju jembatan Modori. Di dalam gua yang tertutup batu, Naridon mendengar para warga yang berteriak akan membunuh Oni. Mendengar hal tersebut, Naridon marah dan berusaha keluar. Di sisi lain, Calvin kaget mendengar cerita Onari yang ternyata dia adalah manusia. Tiba-tiba bulan Demon merah muncul. Sementara itu, para warga sudah sampai di jembatan Modori. Tiba-tiba muncullah sosok hitam besar yang menghadang mereka. Di sisi lain, Kappa menemui Onari dan juga Calvin. Dia meminta bantuan Onari karena ada sosok monster hitam yang akan menyerang para warga. Namun Onari menolak karena dia manusia bukan bagian dari mereka. Kappa pun kecewa dan pergi. Lalu Calvin menceritakan kisahnya bahwa dia disebut Gaijin, yaitu orang asing, karena Calvin berasal dari Amerika dan pindah ke Jepang. Semua orang yang memandangnya seperti monster. Awalnya Calvin benci berada di sana, tapi lama-kelamaan dia menyukai Jepang nih, apalagi tentang legendanya. Di dalam dongeng Jepang, Oni adalah makhluk yang jahat.
Tapi menurut sejarawan bahwa Oni adalah orang yang berbeda dari penduduk lokal Jepang. Mereka hanya takut nih kepada orang-orang yang tidak dipahaminya. Sementara itu Guru Tengu dan warga lainnya melawan monster hitam itu. Lalu muncullah Onari dan juga Calvin yang ingin membantu warga, tapi Putaro malah mau menyakiti Onari. Tiba-tiba petir menyambar dari monster hitam itu dan berkelahi dengan Putaro. Ternyata monster itu adalah Naridon dengan penuh amarahnya, bahkan tidak mengenali Onari. Lalu Guru Tengu membawa Onari, Calvin dan juga Kappa berlindung di sekolah. Sementara Naridon memasuki desa dan hampir membakar semua di sana. Kepala suku menjelaskan bahwa saat cahaya bulan Demon mengungkapkan bayangan ketakutan dalam semua roh, sehingga Naridon kalah pada rasa ketakutannya dan membuatnya menjadi seperti ini. Di sisi lain, Putaro melawan kekuatan Naridon. Namun di situ Putaro kalah, lalu Onari mencoba menghentikan Naridon dan mengatakan kebenaran Oni sesungguhnya, yang mana Oni itu ada di dalam diri mereka yang diselimuti oleh kemarahan. Tapi Naridon tidak mendengarkan ucapan Onari, lalu Onari melakukan tarian yang sering dilakukannya bersama Naridon. Amaten dan teman-teman lainnya ikut membantu Onari dengan menari bersama untuk menyadarkan Naridon. Mereka semua pun menari bersama. Tapi sayangnya malah membuat Naridon semakin marah dan menyambarkan petir hingga Onari tertimpa reruntuhan kayu. Kemudian diperlihatkan Naridon memotong salah satu tanduknya, kemudian menempelkannya ke Onari dibantu oleh Morinoko agar dia terlihat seperti anaknya, karena Naridon memilih untuk membesarkan Onari. Tiba-tiba Morinoko mengelilingi Onari dan membuatnya bangkit. Kemudian Onari meneriakkan bahwa dia adalah putri Naridon. Lalu petir menyambar dan Naridon pun pingsan. Naridon, please. Tak lama dia pun sadar dan Onari sangat senang nih, begitu juga semua warga. Setelah kejadian, Onari mengirimkan surat kepada Calvin. Dia menceritakan nih bahwa Naridon dan warga lainnya bersama-sama mengembalikan hutan yang terbakar dengan dibantu oleh bantuan Morinoko. Sementara Putaro pergi nih meninggalkan desa dan kembali berkelana untuk misi barunya, yaitu menjadi pendongeng kertas untuk menceritakan kebenaran tentang Oni. Di situ Calvin juga mendapatkan kabar nih bahwa pengembangan kota baru di Gunung Kamigami ditunda. Jadi desa Onari aman dari penebang hutan. Di akhir film, Onari mengungkapkan nih keinginannya menjadi seperti Naridon yang memiliki sifat baik hati dan penyayang. Nah, itu tadi alur cerita dari film Oni Thunder's Got-Tail part yang kedua. Gimana Sleeper? Akhir film dari film part 2-nya seru banget kan? Gimana kita dijelaskan nih bahwa sebenarnya Oni itu adalah kemarahan dari diri kita sendiri, bukan dari bangsa mitologi ataupun bangsa manusia itu sendiri. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.